Haleluya, puji Tuhan, glory, puji Tuhan. Kita mengucap syukur. Salam damai untuk Indonesia, salam kasih untuk Indonesia, untuk Philadelphia Community, untuk rekan-rekan, anak-anak Tuhan yang mengikuti program ini. Kita mengucap syukur. Sekali lagi, salam damai bagi kita semuanya. Salam damai untuk Indonesia. Kiranya Tuhan melawat bangsa kita. Puji Tuhan, kita akan sharingkan firman Tuhan yang kita akan dengar bersama-sama. Kita akan berbicara tentang hal yang pokok, yang isunya sebenarnya sudah lama kita dengar, tetapi biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita terus-menerus, mengingatkan kita terus-menerus bahwa orang percaya itu adalah pengikut Kristus sejati, dan orang percaya itu adalah sebenarnya adalah murid Tuhan. Akan tetapi saudara-saudara, kita akan melihat beberapa hal di sini tentang mengikut Yesus, karena di dalam Alkitab ternyata waktu Yesus melayani di dalam dunia ini, ternyata ada beberapa kelompok, sekali lagi ada beberapa kelompok orang yang mengikuti Yesus. Dimanapun Yesus pergi, mereka selalu ikut Tuhan. Saya bukan tidak melihat orang-orang yang tidak mengikuti Yesus. Memang orang-orang yang saat ini yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka kita tetap terus doakan supaya mereka juga satu ketika memperoleh anugerah untuk mengikuti Yesus. Tetapi saudara-saudara, di satu sisi juga ada orang-orang yang mengikuti Yesus, ada orang-orang yang mengiring Tuhan. Akan tetapi orang-orang yang mengiring Tuhan ini memiliki 3 kelompok. Saya bagi menjadi 3 kelompok. Saudara bisa membagi banyak kelompok, tetapi saya membagi pengikut Yesus itu waktu mereka iring Tuhan, ada 3 kelompok orang, 3 kelompok besar. Untuk itu kita melihat beberapa ayat dulu sebelum kita masuk lebih jauh. Di dalam Lukas pasal yang ke-12, Lukas pasal 12, dia berkata begini saudara-saudara, di Lukas pasal yang ke-12, Lukas 12. Lukas 12. Coba kita lihat sekali lagi Lukas 12. Ya, Lukas 12 ayat yang pertama. Dia berkata begini: sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajak pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Dari sini kita melihat saudara-saudara, dari Lukas pasal 12 ayat 1, kita melihat ada 3 kelompok besar orang yang mengikuti Yesus. Berapa kelompok? 3 kelompok besar orang yang mengikuti Yesus. Pertama saudara-saudara, orang yang mengikuti Yesus itu, kelompok pertama adalah saya namakan kelompok orang banyak. Yang kedua adalah kelompok elit agama, ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Dan berikut saudara-saudara, kelompok yang ketiga adalah kelompok yang saya namakan orang biasa-biasa, orang-orang sederhana. Jadi ada 3 kelompok orang yang selalu waktu Yesus melayani di dunia ini selalu diikuti. Selalu mereka ikuti Yesus. Selalu mereka begitu sangat radikal mengikuti Yesus. Jadi kelompok orang-orang ini adalah kelompok orang-orang yang selalu mengikuti Yesus. Akan tetapi saudara-saudara, kita akan lihat, kita akan breakdown ke bawah. Kira-kira kelompok orang yang mengikuti Yesus itu, yang pertama orang banyak tuh bagaimana sih?
kelompok orang yang namanya elit agama itu apa sih sebenarnya mereka, dan kemudian orang biasa itu apa. Ketiga orang ini, ketiga-tiganya mengikuti Yesus. Mereka mengiring Yesus, menjadi pengikut Yesus. Dan saya ingin berkata bahwa ketiga-tiganya orang ini yang mengikuti Yesus, mereka adalah orang-orang yang radikal, betul-betul mencoba mengiring Yesus. Akan tetapi saudara-saudara, waktu mereka mengikuti Yesus, rupa-rupanya ketiga orang ini memiliki memiliki motivasi yang berbeda. Ketiga orang ini mengikuti Yesus memiliki harapan-harapan yang berbeda. Mereka ikut Yesus memiliki tujuan yang berbeda-beda. Sehingga saudara-saudara, kita mesti mengerti, kita mesti tahu ketiga kelompok orang ini, agar supaya kita bisa berkaca terhadap firman Tuhan ini. Jangan-jangan saya ini kelompok orang yang mengikuti Yesus pada kelompok orang banyak, atau pada kelompok elit agama, atau pada kelompok orang biasa. Kita akan melihat firman Tuhan ini agar supaya apa, saudara? Agar supaya kita dapat menempatkan diri sekaligus mengkoreksi diri, supaya kita benar-benar sesuai dengan sesuai dengan pengikut Kristus sejati itu bagaimana, itu maksudnya. Nah, coba kita lihat pertama-tama, kita breakdown dulu tentang orang banyak. Orang banyak ini apa sih? Kelompok orang banyak ini apa sebenarnya? Mereka ikut Tuhan tuh apa? Kerinduan mereka ikut Tuhan, radikal mereka untuk ikut Tuhan, tujuan mereka ikut Tuhan, harapan-harapan mereka ikut Tuhan tuh bagaimana sebenarnya? Karena ini yang akan menjadi saudara, akan menjadi pelajaran bagi kita semuanya ya. Coba kita lihat satu-satu kelompok orang banyak. Coba kita baca dalam Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal 2 ayat 23 dan 24. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat mujizat, telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka. Nah, rupa-rupanya kelompok orang banyak ini, sekali lagi, kelompok orang banyak ini, mereka mengikuti Yesus itu karena melihat ada tanda-tanda. Mereka melihat ada mujizat. Jadi saudara-saudara, rupa-rupanya ada orang percaya yang mengikuti Yesus itu karena ada tanda-tanda, karena ada mujizat, karena mereka melihat, wow, Yesus itu berbeda, melakukan mujizat, melakukan keajaiban. Jadi ada orang ikut Yesus itu akibatnya karena mereka melihat ada tanda-tanda. Dan kalau kita melihat berkaca pada gereja modern sekarang, sekali lagi, kalau kita melihat berkaca kepada gereja modern sekarang, saudara-saudara, memang faktanya memang ada orang-orang yang ikut Tuhan itu. Dan ini kelompok orang banyak nih saudara, maaf, ini kelompok orang banyak, bukan sedikit. Ini kelompok orang yang ikuti Yesus dari kelompok mayoritas, majority. Mereka adalah kelompok orang banyak yang rupa-rupanya ada orang ikut Tuhan itu karena tanda-tanda, karena mujizat, karena keajaiban yang Tuhan lakukan. Saya tidak anti terhadap tanda-tanda dan mujizat. Saya cinta, saya rindu pelayanan saya ada mujizat. Saya rindu pelayanan saya ada tanda-tanda menyertai. Dan saya sudah melihat memang ada tanda-tanda yang menyertai. Akan tetapi saudara-saudara, saya selalu mengajarkan orang percaya supaya ikut Tuhan itu bukan karena tanda-tanda, bukan karena mujizat-mujizat yang terjadi. Karena apa saudara-saudara?
Orang yang mengikuti Tuhan karena tanda-tanda, karena mujizat. Yesus bilang begini, Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka. Karena Yesus tahu hati mereka adalah mau tanda-tandanya saja. Hati mereka adalah hanya mau mujizatnya saja, hanya mau berkat-berkatnya saja, hanya mau hal-hal yang baik saja. Jadi ada kelompok orang banyak. Sekali lagi, ini kelompok orang banyak. Dan saya prihatin jika kelompok orang banyak ini juga ada di dalam gereja modern sekarang. Dan itu banyak katanya, nggak sedikit. Coba kita lihat Yohanes 6 ayat 2. Yohanes 6 ayat 2. Yohanes 6 ayat 2 kita baca kelompok orang banyak ini untuk melihat lebih jauh. Saya baca ayat 2 dan kemudian ayat 26. Yohanes 6 ayat 2. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Nah, rupa-rupanya orang banyak itu berbondong-bondong karena lihat mujizat. Pertanyaan saya, mujizat itu salah apa enggak? Oh, enggak salah. Mujizat gereja perlukan sekarang. Gereja memerlukan mujizat. Orang percaya memerlukan mujizat. Dan saya berkata, mujizat itu masih ada. Sekali lagi, mujizat dari Yesus itu masih ada bagi kita semuanya. Mujizat itu tidak lenyap. Mujizat itu masih berlaku sampai saat ini. Karena Yesus sang pembuat mujizat adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Karena Yesus sang pembuat mujizat hidup dan berkuasa, dan Dia mengendalikan segala sesuatu. Saya percaya Yesus masih melakukan mujizat. Dan saya pun pendeta yang percaya ada mujizat. Dan saya percaya Anda pun yang mendengarkan firman Tuhan ini pasti akan mengalami mujizat. Akan tetapi saudara-saudara, jangan menjadikan dasar iman kita, jangan menjadikan tujuan iman kita hanya kepada mujizat. Jangan kita mengiring Tuhan karena mujizat. Mujizat kita perlu, keajaiban kita perlu. Akan tetapi jangan kita mengiring Tuhan karena, sekali lagi, karena mujizat, karena keajaiban. Jadi ada kelompok orang yang mengikuti Yesus tuh karena mujizat. Dan ini kelompok orang banyak, kata Alkitab. Mereka ini kelompok orang banyak. Mereka selalu ikut Tuhan. Kelompok orang banyak. Tapi yang mereka mau lihat mujizat. Mereka yang mau lihat tanda-tanda. Mereka mau lihat keajaiban. Apakah itu salah? Itu tidak saya katakan salah. Itu benar. Akan tetapi jangan sampai mujizat itu menggantikan posisi Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Coba kita lihat lagi kelompok orang banyak ini bagaimana sih tadi melihat mujizat kelompok orang banyak ini. Ayat 26. Yohanes pasal 6 ayat 26. Ayat 26. Yohanes 6 ayat 26, dia berkata begini. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku." Ada baiknya kita baca dari ayat 25 supaya lebih jelas sedikit. Ayat 25 dan ayat 26. Ketika orang banyak menemukan Yesus, orang banyak nih ya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah
makan roti itu dan kamu kenyang. Nah, ini dia. Jadi kelompok orang banyak itu pertama, saudara-saudara, mereka ikut Yesus karena tanda-tanda. Kelompok orang banyak ini mereka ikut Yesus karena mereka melihat mujizat. Dan berikut, saudara-saudara, kelompok orang banyak ini, saudara-saudara, mengikuti Yesus itu karena apa? Karena makanan, karena kenyang. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sekali lagi saya mau berkata begini. Kita semua ikut Tuhan, kita semua iring Tuhan. Tentunya pengen Tuhan memberkati hidup kita. Kita ingin agar supaya ada mujizat, ada tanda-tanda, ada hal-hal yang hebat yang terjadi di dalam hidup kita. Tapi kalau kita ikuti dari perjalanan dari orang banyak ini, gerombolan orang banyak mengikuti Yesus, mereka memiliki memiliki motivasi mengikuti Yesus yang tidak tepat. Mereka mengikuti Yesus itu dengan motivasi yang tidak benar. Mereka mengikuti Yesus itu dengan motivasi yang salah, dengan harapan yang tidak tepat. Karena apa? Karena mereka orang banyak ini, saudara, sekali lagi orang banyak ini mengikuti Yesus karena mereka melihat tanda-tanda. Orang banyak ini mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat. Mereka mengikuti Yesus ini karena apa? Karena mereka makan roti dan mereka kenyang. Jadi pengiringan mereka kepada Yesus diakibatkan oleh hal-hal yang lahiriah, diakibatkan oleh tanda-tanda lahiriah saja. Ini kelompok orang banyak. Dan kelompok orang banyak ini, sekali lagi, ini mayoritas, bukan sedikit. Jadi sebanyak orang mengikuti Yesus, kelompok mayoritas ini, yang orang banyak ini, mereka ikut Tuhan. Mereka ikut Tuhan, sekali lagi, mereka ikut Tuhan. Tetapi saudara-saudara, mereka ikut Tuhan dengan cara yang salah. Banyak orang yang percaya Yesus karena berkat. Banyak orang percaya kepada Yesus karena ada tanda-tanda, karena ada mujizat, karena ada kesembuhan. Ada banyak orang ikut Yesus karena makanan. Ada banyak orang ikut Yesus, saudara-saudara, mau diberkati, mau dipulihkan, mau disembuhkan, tetapi tidak tahan uji. Ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi ujian, tidak tahan uji, langsung muncul banyak pertanyaan di otaknya. Apakah Tuhan ada ini? Apakah Tuhan masih ada? Apakah memang Yesus itu adalah Tuhan? Muncul banyak keraguan. Karena apa, saudara-saudara? Banyak orang percaya mengikuti Yesus, tidak mau sangkal diri, tidak mau melepaskan ego, tidak mau pikul salib. Untuk mengikuti Yesus, Anda harus dimurnikan motivasi. Jika engkau ikut Yesus, ada harapan, ada keinginan yang tidak tepat, saudara-saudara, hatimu perlu untuk dipulihkan. Sebab mengikuti Yesus itu artinya engkau harus sangkal ego. Mengikuti Yesus itu artinya engkau harus dimurnikan kepercayaannya. Engkau ikut Yesus bukan karena tanda-tanda. Engkau ikut Yesus bukan karena makanan dan minuman. Engkau ikut Yesus bukan karena supaya engkau dicukupkan, engkau dipromosikan. Engkau ikut Yesus bukan karena supaya engkau mengalami berkat-berkat materi. Benar, Tuhan akan menolong kita dalam hal-hal itu. Tetapi engkau ikut Yesus itu harus betul-betul menyangkal diri dan pikul salib. Mengikuti Yesus harus mengalami pemurnian. Dan saya percaya waktu-waktu sekarang adalah waktu pemurnian daripada imanmu. Waktu-waktu sekarang adalah masa di mana kita sedang dimurnikan, masa di mana kita sedang
dibersihkan hati kita. Iman kita sedang diperbaiki oleh Tuhan. Bangunan rohani kita sedang diperbaiki oleh Tuhan supaya betul-betul murni, betul-betul berdiri pada prinsip-prinsip kebenaran yang sejati. Karena Tuhan mau orang percaya itu menjadi pengikut Yesus sejati, bukan orang banyak. Sekali lagi, orang banyak ikut Yesus karena tanda-tanda. Orang banyak ikut Yesus karena mujizat. Orang banyak ikut Yesus karena kenyang, karena mereka dicukupkan. Coba kita lihat akhir daripada orang-orang yang mengikuti Yesus, orang banyak ini. Yang mengikuti Yesus, coba kita lihat orang banyak ini. Kita lihat orang banyak ini. Yang ketiga, orang banyak ini gimana sih yang ikut Yesus? Ayat 60, Yohanes pasal 6, ayat 60 sampai ayat 61. Orang banyak yang mengikuti Yesus hanya karena tanda-tanda, hanya karena mujizat, hanya karena makanan, kebutuhan sehari-hari. Orang banyak yang mengikuti Yesus, kata ayat 60. Kita lihat bagian yang terakhir dari ciri orang banyak ini. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus, ayat 61, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Jadi saudara-saudara, orang banyak itu yang di dalamnya juga ada murid-murid, kalau mereka punya dasar iman mereka hanya kepada tanda-tanda, hanya kepada mujizat, hanya kepada makanan, pada kebutuhan sehari-hari, iman mereka gampang goyang. Kepercayaan mereka gampang tergoyahkan. Karena dasar dari kepercayaan mereka bukan kepada Yesus, akan tetapi kepada apa yang Yesus lakukan. Ini merupakan iman yang salah. Ini merupakan kepercayaan yang tidak tepat. Sekali lagi, saya tidak anti tanda-tanda dan mujizat. Saya tidak anti untuk memperoleh berkat-berkat jasmani, berkat materi. Saya rindu pun saya diberkati oleh Tuhan. Secara materi, secara jasmani, saya rindu diberkati oleh Tuhan. Akan tetapi sekali lagi, iman saya tidak bergantung kepada apa yang ada di tangan saya. Iman saya tidak bergantung kepada fasilitas yang saya miliki. Iman saya tidak bergantung kepada keadaan kesehatan saya. Iman saya tidak bergantung kepada tanda-tanda yang Tuhan lakukan atau tidak lakukan, mujizat yang Tuhan lakukan atau tidak lakukan. Itu iman saya tidak bergantung kepada itu. Iman saya harus bergantung kepada Kristus, harus bergantung kepada Yesus. Karena itu adalah iman yang sejati, itu yang membuat kita berbeda. Tetapi sekali lagi, orang banyak ini tidak sanggup untuk menerima. Mereka melihat perkataan ini keras. Bahkan ada sebagian daripada murid-murid berkata perkataan ini sangat keras. Coba kita lihat akhir nasib daripada kelompok orang banyak ini. Nasib dari kelompok orang banyak ini. Yohanes 6 ayat 66. Yohanes 6 ayat 66. Dia berkata begini, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Haleluya. Jadi orang banyak ini yang di dalamnya ada kelompok-kelompok orang juga
Jika kita iring Tuhan cuma berdasarkan hal-hal yang tadi, cuma berdasarkan tanda-tanda, cuma berdasarkan mujizat, cuma berdasarkan kebutuhanmu dicukupkan oleh Tuhan, saudara-saudara, cuma berdasarkan pemulihan, berkat-berkat materi, kesembuhan, saudara-saudara, saya ingin berkata kepadamu, satu kali kelak kita bisa mundur dalam mengiring kepada Tuhan. Jadi kita harus belajar melihat, saudara-saudara. Sekali lagi, kita harus apa, saudara? Kita harus memiliki dasar iman yang tepat. Sebab saya percaya orang banyak ini pada dasarnya mereka punya iman, tetapi persoalannya iman mereka itu, murid-murid ini juga, iman mereka bergantung kepada hal yang tidak tepat, berdasar kepada hal yang tidak tepat. Jangan kita iring Tuhan karena ada tanda-tanda dari Tuhan. Jangan kita iring Tuhan karena ada mujizat, ada keajaiban. Jangan kita iring Tuhan karena makanan kita dicukupkan. Jangan kita iring Tuhan karena kita diberkati secara materi. Jangan kita iring Tuhan karena ada pemulihan, ada kesembuhan. Iringlah Tuhan karena Tuhannya, karena Yesusnya. Tetapi untuk itu, saudara-saudara, kita harus belajar supaya kita betul-betul murni iring Tuhan, supaya kita benar-benar benar-benar tulus mengiring kepada Tuhan. Orang percaya itu harus sangkal diri, harus menang terhadap egonya, harus pikul salib. Dan ini sekali lagi tidak mudah. Sekali lagi, hal ini tidak mudah. Karena iring Tuhan, menjadi pengikut Kristus, tidak mudah. Buktinya, saudara-saudara, tidak mudah. Buktinya apa? Yang kita baca tadi. Sekali lagi, buktinya. Yohanes 6 ayat 66. Buktinya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya. Jadi bukan saja bicara tentang orang banyak, tapi murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Jadi biarpun engkau pengikut Tuhan, murid, kalau kita tidak sangkal diri, tidak pikul salib, satu kali kelak, sekali lagi, satu kali kelak, bisa saja engkau mundur dari hadapan Tuhan. Apakah ini perkataan ini keras? Oh, Alkitab katakan begitu. Firman Tuhan berkata begitu. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, tapi enggak kebetulan juga ya. Yohanes 6 ayat 66 ya. Angka antikristus. 666. Yohanes 6 ayat 66 menunjukkan bahwa banyak murid-murid dari Tuhan itu mengundurkan diri, tidak ikut Tuhan lagi. Artinya mereka ikut yang lain. Artinya mereka tidak ikut Yesus lagi. Mereka apa yang lain kita tidak tahu. Yang jelas mereka ikut ego mereka. Mereka ikut keinginan daging mereka. Mereka tidak ikut Tuhan. Jadi saudara-saudara, untuk membuat supaya, sekali lagi, kita tidak menjadi kelompok orang banyak ini, yang saya katakan tadi, marilah kita belajar untuk membuka hati. Marilah kita belajar untuk membuka diri, agar supaya Tuhan selalu mengoreksi hati kita. Agar supaya kita buka hati, supaya Tuhan bisa mengoreksi keadaan keadaan daripada motivasi yang ada di dalam hati kita untuk ikut Tuhan.
Biarlah kita tetap membuka diri supaya Tuhan mengoreksi motivasi kita mengikut Tuhan, motivasi kita menjadi hamba Tuhan, motivasi kita menjadi anak Tuhan, motivasi kita menjadi murid Kristus. Marilah kita tetap membuka diri supaya betul-betul di dalam diri kita hanya ada Yesus saja. Sebab jika ada yang lain, ada kemungkinan kita tidak lagi mengikut Yesus pada waktu tertentu. Haleluya saudara. Coba kita lihat satu ayat lagi saudara-saudara, tentang orang banyak, tentang kebenaran firman Tuhan ini. Kita melihat kita kembali di Yohanes pasal 2 ayat 22, 23 dan 24. Dia berkata begini. Kita kembali lagi ke Yohanes 2 ayat 23 dan 24. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Sekali lagi, banyak orang percaya di dalam namanya, karena mereka melihat tanda-tanda, mereka melihat mujizat yang diadakannya itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka. Nah, jadi kita lihat di sini saudara-saudara, rahasia agar supaya kita mengalami pencerahan daripada Yesus. Rahasia supaya kita dapat mengalami mengalami kekayaan sejati dari Tuhan, kemegahan sejati dari Tuhan. Rahasianya di sini. Perhatikan baik-baik. Orang banyak itu ikut Tuhan karena tanda-tanda, sehingga akibatnya Tuhan tidak mempercayakan hidupnya kepada orang itu, karena Yesus tahu mereka ikut Tuhan bukan karena Yesusnya. Artinya, agar supaya kita dapat mengalami pencerahan dari sorga, supaya kita dapat mengalami pewahyuan, iluminasi bahasa teologianya, kita dapat iluminasi dari Roh Kudus tentang kekayaan Kristus, tentang pribadi Tuhan, saudara-saudara, supaya dia mempercayakan hidupnya kepada kita, dia mempercayakan kebenarannya kepada kita, saudara-saudara. Milikilah hati yang punya motivasi yang benar. Milikilah hati yang punya harapan yang benar. Milikilah hati yang punya ekspektasi yang tepat tentang Tuhan. Jangan cuma iring Tuhan sekali lagi karena tanda-tanda, karena mujizat, karena berkat. Tetapi iringlah Tuhan karena Kristusnya, karena Yesusnya. Ini hal yang tepat. Haleluya saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan memberikan pencerahan kepada kita. Rupa-rupanya kita ikut Tuhan. Sekali lagi, jangan kita ikut Tuhan karena mujizat. Jangan ikut Tuhan karena tanda-tanda. Jangan ikut Tuhan karena engkau diberkati saja. Jangan ikut Tuhan karena hal-hal yang baik saja. Ikutlah Tuhan karena Tuhannya, karena Yesusnya, bukan karena apa yang telah Dia berikan kepada kita. Haleluya. Iringlah Tuhan dengan hati yang benar. Itulah pengikut Kristus sejati. Untuk itu Anda harus belajar mengalahkan ego. Untuk itu Anda harus belajar pikul salib. Kalahkan ego, pikul salib. Kalahkan ego, pikul salib. Dua hal. Kalahkan ego, pikul salib. Kalahkan ego, pikul salib. Itulah pengikut Kristus sejati. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya mau berdoa bagi kita. Jika kita punya masalah, punya persoalan, saya percaya masih ada mujizat. Kalau engkau sakit, saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan engkau yang sakit.
Kalau engkau ada di rumah sakit saat ini, saudaramu, familimu, engkau ada dalam keadaan sakit, Tuhan bisa mengunjungimu dimanapun engkau berada. Sebab saya percaya kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh internet saja. Saya percaya kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Kuasa Tuhan bisa mengunjungi engkau dimanapun engkau berada, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Dimanapun kuasa Tuhan bisa menyembuhkan engkau. Jika engkau ada persoalan dan masalah dalam rumah tangga, dalam masalah ekonomi, karena masalah ada COVID dan resesi saat ini, saya percaya ada mujizat pemeliharaan Tuhan atas keluargamu. Ada mujizat pemeliharaan Tuhan atas usaha dan bisnismu. Ada mujizat penyertaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Tuhan pasti memberkati dan menolong engkau, saya percaya. Tapi sekali lagi, milikilah motivasi iman yang benar waktu engkau menjadi pengikut Kristus. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa, setiap orang-orang yang punya masalah, setiap orang-orang mengalami persoalan dan tantangan hidup, persoalan kesehatan, persoalan moneter, keuangan, persoalan bisnis dan usaha. Karena memang saat ini telah terjadi banyak hal begitu cepat terjadi karena ada pandemi di seluruh dunia. Saat ini hamba berdoa agar supaya orang-orang percaya boleh ditolong oleh Tuhan. Orang-orang percaya boleh dibangkitkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, lawat yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah diberikan jalan keluar. Hamba berdoa kuasa Tuhan menjamah dan memulihkan. Di dalam nama Yesus terjadilah mujizat atas hidupmu, terjadilah mujizat atas keluargamu, terjadilah mujizat atas usaha bisnismu, pelayananmu, terjadilah penyertaan mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk pertemuan kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin, puji Tuhan, haleluya. Jika saudara mau mengikuti program pelayanan ini, saudara-saudara, saudara bisa ikuti terus setiap pertemuan kita pada hari Minggu jam 10 waktu Indonesia Barat pagi hari, dan kemudian hari Selasa jam 19.00 waktu Indonesia Barat, dan pada hari Jumat jam 19.00 pada waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti juga di YouTube channel HK Ministry. Di situ ada rekaman-rekaman video bagaimana kita akan belajar firman Tuhan di sana. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam damai untuk Indonesia. Indonesia dipulihkan. Haleluya. Amin.